Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah semata tatimmu sholihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Setelah bersyukur kepada Allah, secara pribadi saya berterima kasih kepada Takmir Masjid Al-Amin Beringin, di mana takmir masjid telah menyediakan tempatnya untuk kita kembali mengadakan pertemuan rutin setiap Rabu malam Kamis untuk kita bersama mempelajari agama kita di bawah kepengurusan dari Bukmu Pare Raya. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Dan semoga amal saleh yang kita kerjakan berkesempatan malam hari ini dijadikan oleh Allah taala sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang praktek mengkafani jenazah, kalau sekedar praktek itu hanya butuh kurang lebih paling lama 15 menit. Alhamdulillah, sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah menyelenggarakan praktek baik di Kabupaten Mojokerto maupun di Kabupaten Kediri. Namun sebenarnya yang penting bukan praktek maupun teorinya. Yang penting adalah apakah kita mau mengamalkan ajaran agama yang sudah kita pelajari ilmunya, sudah kita ketahui teorinya, bahkan kita sudah mempelajari praktek penyelenggaraannya. Ini yang paling penting pada jemaah. Kalau ilmu, insya Allah yang hadir di sini banyak yang lebih berilmu dibandingkan saya. Namun sudahkah kita ini betul-betul menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW terkait penyelenggaraan jenazah? Maka ini yang harus kita lebih kaji lagi para jemaah. Allah berfirman di dalam Al-Quran
memerintahkan kepada kita agar kita ini bersegera untuk menuju ampunan dari Allah dan untuk menuju surganya Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat nomor 133, surat nomor 3 ayat 133. Kata Allah Ta'ala, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah sesembahan kalian dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan, persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu para jemaah, ini yang perlu kita kaji sedikit. Tidak sebatas kita hadir seperti ini bagian dari takwa. Karena thalabul ilmi ini adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana dalam hadis yang sahih, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun lebih dari itu adalah setelah kita berilmu, kita berupaya untuk mengamalkan ilmu kita. Makanya Allah menyeru di dalam ayat tadi, surat apa tadi? Ali Imran, ya, betul ya, 133. Nanti saya sebut nomornya salah. Ini banyak penghafal Quran insyaallah ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb. Allah tidak akan memberikan ampunan kecuali kita beramal. Allah tidak akan memberikan ampunan kecuali kita memohonnya. Wa jannah, dan bersegera menuju surga. Dan surga itu diraih dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ayat tadi akhirnya berbunyi bagaimana? Arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat, yang telah dipersiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah tidak katakan di sini lil muslimin. Allah juga tidak katakan lil mu'minin, tapi lil muttaqin. Karena derajat takwa itu di sisi Allah lebih besar daripada segalanya. Maka dari itu sebentar lagi kita akan oleh Allah diajak untuk meningkatkan takwa kita, agar kita bisa meraih gelar takwa. Apa sebentar lagi para jemaah? Saum, siam, Ramadan. Allah katakan apa tentang siam Ramadan? Surat Al-Baqarah 183, surat nomor 2 ayat 183. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba, kata takwa ini diulang kembali oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa di sini Allah tidak mengatakan la'allakum tu'minun? Karena banyak orang yang sudah beriman, di dalam dadanya sudah ada iman tapi belum bertakwa. Sudah iman tapi belum bertakwa. Namun kenapa di sini yang dipanggil orang beriman bukan sembarang manusia? Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas. Kenapa? Karena yang bisa membawa kita kepada takwa itu juga iman. Iman harus ada supaya kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Dan ngaji seperti ini sebenarnya nge-refresh ketakwaan kita, dengan kita senantiasa mentajdid iman kita, memperbarui iman kita. Benar? Manusia tidak pernah ngaji, jiwanya itu kosong. Karena manusia itu punya dua unsur dalam dirinya, jasmani dan rohani. Jasmani alhamdulillah sudah kekenyangan, seperti saya ini sampai gemuk badannya, kebanyakan makan, jarang puasa, ya.
paling puasa Ramadan saja ya, puasa sunnah jarang-jarang. Makan, minum, pengajian disuguh makanan, minuman dan seterusnya. Tapi kadang-kadang rohani kita gersang, rohani kita tidak mendapatkan siraman. Maka kajian seperti ini bapak-bapak yang semangat, yang penting nafas masih ada, semangat mohon rawuh panjenengan. Kenapa? Untuk siraman rohani kita, kita tajdid senantiasa iman kita, kita perbarui iman kita, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berkaitan tentang kematian para jamaah, ini saya sedikit kasih mukadimah dulu. Saya lihat masih banyak yang baru datang, karena prakteknya itu cepat ya. Sebenarnya prakteknya itu cepat. Mengkafani jenazah itu sebenarnya yang wajib cukup satu kafan, sudah. Yang penting jenazah itu dibungkus, tidak terlihat auratnya, sudah. Kalau sudah di dalam tanah, tidak perlu sebenarnya para jemaah yang aneh-aneh. Ini mengkafani jenazah, dan ini terbukti ketika ada bencana atau peperangan. Jenazah itu yang penting terbungkus, tidak kelihatan auratnya, yang penting begitu. Kalau sudah ada bencana sama apa? Peperangan, mencari satu lembar kain kafan saja susah, apalagi mendapatkan 3 lembar sampai 5 lembar. Insya Allah sudah dikaji oleh para ustadz kita ya, tapi saya akan singgung nantinya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surat nomor berapa itu? Nomor 7 setelah Al-An'am, ayat 34 kalau tidak salah. Nanti apabila saya salah sebut angka, nomornya diingatkan. Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya mereka. Ajal itu apa? Ajal itu apa? Ajal itu adalah batas akhir dari kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita. Apabila ajal kita itu sudah datang, fa idza jaa ajaluhum, apabila datang ajalnya mereka, maka mereka tidak mampu untuk menundanya walaupun sesaat, dan tidak mampu untuk memajukannya. Ditunda tidak bisa, diundur tidak bisa, dimajukan juga tidak bisa. Oleh karena itu Allah mengingatkan di surat yang lain, surat Ali Imran, surat ketiga nomor 185, dan ayat ini insyaallah sering dibaca oleh Bapak Mudin setiap memberangkatkan jenazah. Kita hafal, tapi yang perlu kita pelajari adalah kandungannya. Allah katakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa bernyawa itu akan mencicipi kematian. Setiap dari kita, setiap yang bernyawa berjiwa itu akan mencicipi, akan merasakan yang namanya apa? Al-maut, kematian. Semuanya. Dan mati itu tidak nunggu sepuh atau tua. Sudah banyak di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita cintai, yang kita sayangi, meninggal mendahului kita. Yang bayi sudah ada yang meninggal, yang masih di kandungan janin juga sudah ada yang wafat, yang masih anak-anak meninggal, remaja wafat, dewasa wafat, pemuda belum menikah meninggal, orang tua meninggal. Kira-kira yang pantas meninggal orang tua saja atau anak-anak juga pantas? Pantas ya. Makanya rajin belajar agama. Tidak ada jaminan adik-adik kita yang di depan ini masih muda-muda, umurnya panjang, tidak ada jaminan loh. Dulu ketika saya masih mondok itu, teman-teman pondok saya itu sudah banyak yang wafat sejak SD sudah ada, SMP ada, SMA ada. Usia SD sudah wafat. Ada. Karena di pondok itu kadang-kadang kan tingkatannya banyak, ada SD, ya, ada SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu ada saja yang meninggal SD, meninggal SMP, meninggal SMA. Ada yang santri belum lama ini di Kediri wafat di kamar asramanya. Tidak ada yang tahu teman-temannya. Dia sakit kemudian wafat di situ. Tidak ada yang menunggui, semua pada belajar di kelas, dia wafat di situ. Karena kematian itu tiba-tiba datangnya. Makanya Allah katakan di sini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, berjiwa, apakah itu bayi, anak-anak, remaja, pemuda, pemudi, dewasa, orang tua, kakak-kakek, nenek-nenek,
semua jika masih memiliki jiwa pasti akan mencicipi apa? Kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala dari apa yang kalian kerjakan selama di dunia ini akan diberikan dengan sempurna nanti pada hari kiamat. Pahala kita tidak di dunia. Oleh karena itu, kenapa sebagian dari manusia yang sudah beriman malas mengamalkan ilmunya? Karena pahalanya tidak di dunia, itu masalahnya. Kenapa kalau urusan duniawi yang menghasilkan duit, menghasilkan harta, menghasilkan penghasilan, laba, gaji, honor, uang jasa, kenapa kita semangat? Karena hasilnya langsung kentara atau tampak. Tapi kalau pahala akhirat tidak tampak. Tapi pahala akhirat jika diberikan di dunia, kita ini bingung meletakkannya di mana. Pernah dengar sebuah hadis yang berbunyi raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan ketika menjelang sholat subuh fajar, sunnah fajar 2 rakaat, itu pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kira-kira kita letakkan di mana? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Cukup rumah kita? Tidak cukup. Allah berikan di akhirat. Ini menjadikan sebagian manusia kurang bersemangat beramal karena pahalanya belum tampak di dunia. Tapi Allah katakan di sini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberi balasan dengan sempurna atas pahala-pahala kalian, ganjaran-ganjaran amal baik kalian. Kapan? Yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan surga, faqad faz, maka sungguh itu adalah orang yang faz. Kata-kata faza yafuzu, beruntung, yang menang. Seorang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, itulah orang yang beruntung para jemaah. Mohon maaf, saya tidak mengkritik siapa-siapa nggih, boten kritik sinten-sinten. Panjenengan kagungan dalam rumah, punya rumah, kagungan kendaraan bermotor, roda 2 punya, roda 5 punya, ya 5 atau 4 rodane. Lah sarepe mboten jenengan hitung. Kula lek numpak mobil sarepe kok ketinggalan nang omah kuwatir ya. Lah siji gembos piye? Napa nggih disurung mobilnya? Punya roda 5, punya toko, punya sawah, punya kebun, punya villa, punya apa saja. Itu bisa menjamin para jamaah kita nanti beruntung? Tidak bisa menjamin. Tidak akan ada jaminan. Yang menjamin kita beruntung adalah apabila kita menuju ampunan Allah dan jannahnya Allah. Itu pasti beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya. Baik. Kita langsung masuk kepada bab pembahasan kita. Saya ditugasi membahas tentang praktek mengkafani jenazah. Saya ingin mengulangi dulu. Ada 4 yang diwajibkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Wajiz di sini. Saya bacakan, insya Allah nanti biar kita faham. Ma yajibu lil mayyit, apa yang wajib dilakukan oleh orang-orang yang hidup terhadap mayit apabila ada yang meninggal, apa kewajiban yang hidup. Di sini Syekh Dr. Abdul Adim berkata, wa yajibu lil mayyiti, dan wajib diperlakukan bagi mayit ala man hadarahu, atas siapa saja yang hadir dikala ada orang meninggal dunia, min ahlihi, baik mereka dari keluarganya, au ghairihim, atau selain mereka. Arba'atu umur, kewajibannya ada 4 perkara. Apabila ada yang meninggal dunia, yang hidup baik keluarga maupun selain keluarganya memiliki kewajiban berapa para jemaah? 4 perkara. Yang pertama di sini Syekh mengatakan, yang pertama ghusluhu, memandikannya. Dan yang kedua wa takfinuhu, mengkafaninya. Dan yang ketiga wassalatu alaihi, mensolatinya. Dan yang keempat wadafnuhu, dan menguburkannya. Ini kewajiban setiap muslim, baik dia keluarganya maupun bukan keluarga mayit.
Apabila ada seorang meninggal dunia, maka kerjakan kewajiban ini para jemaah. Apa itu? Yang pertama, wasluhu, memandikannya. Di dalam Islam kita diwajibkan, walaupun para ulama mengatakan bukan fardu ain, fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu maknanya apabila beberapa orang sudah mengerjakannya, yang lain gugur kewajiban. Namun janganlah kita ini para jemaah kemudian tidak bersemangat. Atau ada yang mengatakan, mohon maaf, wis enek sing nangani, wis awake dhewe gak usah. Jangan seperti itu para jemaah. Kita ingin mendapatkan pahala, sebab pahala fardu kifayah itu pahala wajib. Maka sekarang ini dikarenakan salah faham tentang hukum, mohon maaf ini para jemaah, terutama adik-adik yang mondok, jangan salah faham ya. Ketika para ulama menetapkan satu hukum atas satu amalan, itu bukan berarti untuk kita remehkan amalan itu, tidak. Hanya para ulama menetapkan itu supaya kita tahu hukumnya. Di dahulu, di zaman para sahabat dan para tabi'in serta atba'ut tabi'in, di zaman dahulu, kalau ada sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in radhiyallahu anhum mengetahui ada amalan yang disunnahkan loh ya, bukan diwajibkan, itu mereka bersemangat mengamalkan karena amalan itu disunahkan. Tapi di zaman kita sekarang ini, apabila kita tahu amalan ini hukumnya hanya sunnah, berarti kita tinggalkan tidak apa-apa. Itu salahnya di situ. Di zaman dahulu tidak. Apabila amalan itu sunnah, mereka bersemangat untuk mengamalkan yang sunnah. Kenapa para jemaah? Karena amalan dalam Islam itu kita tidak tahu amal mana yang ikhlas, amal mana yang membuat kita masuk surga. Tidak ada yang tahu loh para jemaah. Mungkin saya ceramah begini riya, ingin dipuji orang. Saya perbagus ketika baca Quran, saya perbagus baca kitabnya. Tapi saya punya amalan yang ikhlas apa? Pakai sandal. Saya keluar dari masjid, kaki kiri saya keluarkan, kemudian sandal kanan yang saya pakai dulu. Ini amalan sunnah bukan? Sunnah. Tapi amalan ini bisa menyebabkan seorang masuk surga. Imam An-Nawawi berkata, apabila ada satu hasanah, beliau mengatakan satu hasanah, satu kebaikan. Apakah hasanah ini kebaikan dari amalan yang wajib maupun yang sunnah? Jika dibawa oleh seorang muslim, amalan ini cukup untuk menyelamatkan dirinya dari nerakanya Allah. Bayangkan. Maka setiap muslim hendaknya bersemangat para jamaah mengamalkan walaupun itu sunnah. Misalnya ketemu saudaranya, jangan tunggu dia mengucapkan salam, jangan tunggu dia menyapa. Kalau kita tahu itu muslim, ucapkan apa? Salam. Tapi sekarang sudah ada tanda-tanda kiamat. Disebutkan dalam kitab Al-Asrat, Asratus Sa'ah, di antara tanda-tanda kecil kiamat adalah seorang hanya mau mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya, tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenalnya. Padahal amalan ini bisa menyebabkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak, tidak saya sebutkan di sini. Jadi diingat-ingat empat ini. Karena pelajaran kita saya tidak mau teori saja. Empat ini yaitu pertama apa? Ghusluhu, memandikannya. Yang kedua, wa takfinuhu, mengkafaninya. Yang ketiga, wassalatu alaihi, mensolatinya. Dan yang keempat, wa dafnuhu, menguburkannya. Ini amalan wajib. Sekarang kita bahas tentang kafan para jemaah, kemudian langsung kita praktek. Sebenarnya prakteknya itu sebaiknya bukan manusia hidup, sebenarnya boneka. Apa namanya boneka, apa itu namanya? Manekin ya, itu. Tapi nggak apa-apa, asal nanti ketika praktek jangan dibuat guyonan, tidak boleh. Jadi kalau kita praktek di Saudi dulu, ketika saya belajar di Makkah Al-Mukarramah, praktek penyelenggaraan jenazah juga orang yang dibawa praktek. Salah satu dari peserta daurah, kalau dulu di sana namanya diklat daurah, itu dipraktekkan. Tapi nggak ada seperti di sini. Saya beberapa tempat praktek dibuat guyonan. Ya Allah, jangan dibuat guyonan loh para jemaah, tidak boleh. Jadi nanti tolong ya seperti kita melihat orang memandikan jenazah, seakan-akan begitu. Ya diempat lah, kalau mau tertawa diempat. Makanya yang
dibuat praktek, jangan orang yang lucu, nanti orang semua ketawa itu para jamaah. Tidak boleh orang yang lucu. Baik. Tentang kafan ini bisa dicatat, wa wujubuhu ma'khudun min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengkafani ini diambil dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, beliau mengatakan, wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafanilah seorang laki-laki yang meninggal saat berikhram itu dengan menggunakan 2 kain ikhramnya. Jadi sampai seorang yang sedang berikhram haji atau umroh itu kalau mau meninggal tetap dikafani, namun yang digunakan kafan bukan kain yang lain tapi kain ikhram yang dipakainya, karena nanti orang yang berikhram itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bertalbiyah, membaca talbiyah. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya, para ulama mengatakan bahwasanya mengkafani itu dihukumi wajib. Mengkafani itu wajib. Apabila jenazah sengaja tidak dikafani, sedangkan di situ banyak orang Islam yang menyaksikan jenazah itu, maka semua orang Islam yang ada di situ berdosa. Semua orang Islam yang ada di situ berdosa kalau sampai jenazah itu tidak dikafani. Namun disebutkan pengecualiannya, yaitu jenazah-jenazah yang meninggal ketika perang. Jadi kurban perang, mujahidin yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang, kemudian meninggal sebagai syahid atau syuhada di medan tempur dalam rangka li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, maka mereka itu tidak dikafani tapi dikuburkan dengan pakaian yang berlumuran darah itu. Bahkan mereka tidak dimandikan. Mungkin sudah dikaji ini ya, atau belum? Sudah disinggung mungkin. Nah, jadi mereka tidak dikafani dan tidak dimandikan. Mujahidin itu dikuburkan dalam keadaan seperti itu, karena mereka nanti akan bangkit memakai pakaian itu dan darahnya wangi pada hari kiamat. Jadi darahnya tidak boleh dibersihkan, dibiarkan seperti itu. Dan ya subhanallah, ini ada kisah menarik para jemaah. Beberapa tahun yang lalu terjadi banjir di negeri Yaman. Kemudian banjir ini kebetulan qadarullah itu menimpa atau melewati pekuburan kaum muslimin. Jadi banjir ini lewat menerpa pekuburan kaum muslimin. Namanya di tanah Arab, kalau panjenengan sudah pernah ke Arab untuk umrah atau haji atau pernah sekolah di sana, itu tanahnya berpasir, tidak seperti di sini. Tanahnya adalah tanah apa? Pasir. Sehingga apabila tanah pasir ada air dan airnya itu mengalir dengan derasnya, maka semua pasir ini akan tersapu jika tidak ada bebatuan di bawahnya, maka tersapu. Akhirnya kuburan itu semuanya tersapu, kemudian jenazahnya itu keluar karena tanah yang ada di atasnya, pasirnya itu semuanya tersapu oleh banjir. Dan di Arab itu apabila hujan deras tidak segera reda, itu alamat banjir di sana. Tidak seperti di sini. Jadi di sana misalnya hujan itu sejam lebih sedikit aja, itu sudah banjir, nggak usah lama-lama. Makanya di Arab itu hujannya jarang, tidak ada seperti di sini. Di sana setahun pernah kami coret tanggalan. Kalau hujan kami coret tanggalan. Pernah setahun hanya 2 kali. Saya suruh nyoret lagi istri. Setahun paling banyak dihitung 8 kali hujannya. Tapi kalau sudah hujan banjir, hujan apa deras, di sana semua sekolah libur, semua pesantren libur. Kenapa? Khawatir banjir. Khawatir banjir. Maka kuburan ini kemudian menyembul jenazahnya para jemaah. Dan di antara jenazah yang dikubur di situ adalah orang-orang yang meninggal ketika perang. Dan yang luar biasa, sudah bertahun-tahun dikubur di situ, darah yang
ada pada pakaian atau pada tubuh mereka itu masih tetap basah darahnya. Sebagian sempat memvideo, walaupun waktu itu HP belum terlalu canggih seperti sekarang, sempat memvideo tapi dilarang untuk menyebarkannya. Dan saksinya banyak, semua yang hadir di situ yang memperbaiki kembali kuburan itu semua yang tahu. Akhirnya kuburannya dipindah karena itu aliran banjir. Jadi jenazah-jenazah yang meninggal karena perang itu darahnya masih segar, dan yang luar biasa berbau wangi, padahal itu belum sampai di akhirat. Makanya jenazahnya syuhada yang membela agama Allah dan meninggal di jalan Allah itu terus wangi pada sampai kiamat nanti, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jenazahnya utuh, tidak rusak, segar seperti ketika dimakamkan pertama kali. Kita lanjutkan para jemaah, sehingga mengkafani jenazah tidak diragukan lagi, hukumnya adalah wajib berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal wajibu, kemudian Syekh berkata, dan yang diwajibkan minal kafani, dari kafan adalah thawbun, kain apa saja, yasturu jami'al badan, yang menutupi seluruh badan. Sebenarnya kain kafan itu apapun boleh. Ini supaya kita tahu kalau ada bencana tidak usah bingung kita. Yang penting segera diselenggarakan. Jangan menunggu kain kafan datang tapi sampai jenazahnya diinapkan, jangan. Kalau ada bencana, apakah perang ataukah musibah bencana alam, Allah takdirkan ada bencana alam, maka kain apapun boleh jadikan kafan. Hanya beberapa kain yang para ulama mengatakan tidak boleh atau dimakruhkan. Kain yang dimakruhkan diantaranya untuk laki-laki, kalau jenazahnya laki-laki, kain yang berasal dari harir, sutra. Ini makruh bagi laki-laki. Apabila tidak ada kain kafan selain sutra, adanya sutra, makruh bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Kain yang diharamkan adalah kain yang bercorak hewan-hewan atau manusia, gambar-gambar apa makhluk hidup, ini haram mutlak. Haram mutlak. Lebih baik dia dipakaikan pakaiannya asli ketika dia meninggal dunia daripada diberi kain-kain yang apa? Bercorak gambar makhluk hidup. Tidak boleh jenazah dikafani demikian. Tapi kain yang berwarna, nanti akan saya sampaikan dulu. Kain yang berwarna, apakah hitam, merah, biru, hijau, coklat, semuanya hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan bergaris-garis boleh. Rasulullah salah satu kain kafannya bergaris-garis. Jadi burud mukhattah, kain burdah yang bergaris-garis dan tebal kainnya. Tidak seperti kain kafan yang tipis itu, tapi kainnya tebal seperti selimut di rumah sakit itu. Pernah lihat itu? Di Saudi digunakan para jemaah. Di sebagian tempat saya sering, bukan sering, setiap ada jenazah saya berusaha ikut karena menunggui ketika dikafani itu di Saudi sana. Itu seringnya kalau laki-laki 3 kain, salah satunya itu adalah kain apa? Kain seperti yang kita pakai di rumah sakit orang sakit itu. Kain selimut yang tebal seperti itu, bergaris-garis. Itu diletakkan paling dalam. Kemudian yang kedua dan ketiga yang di luar itu yang kain putih. Jadi kain apapun boleh, bergaris boleh, bercorak, yang penting bukan corak makhluk hidup boleh. Tahu hukumnya boleh, mubah. Kita belum berbicara hukum yang mustahab, yang disunahkan. Hukumnya apa? Mubah. Jelas ini para jemaah. Kemudian beliau mengatakan, fa in lam yujad illa thawbun qasir. Apabila tidak didapatkan kain yang cukup menutupi seluruh badannya, kecuali hanya didapatkan kain yang pendek, la yakfi, kain ini tidak mencukupi untuk menutupi li jami'il badan, untuk seluruh badan, maka ghatta ra'sahu, hendaknya kain ini digunakan untuk menutupi kepalanya, dimulai dari kepalanya. Wa ja'ala 'ala rijlaihi minal idkhir, dan dijadikan di kakinya ini ditutupi sesuatu yang bisa menutupi. Kalau zaman dahulu idkhir itu daun lebar hampir sama dengan seperti daun jati, tapi ini hanya ada di Arab. Di zaman dahulu kalau tidak ada kain, kaki ditutupi dengan apa? Idkhir. Jadi kalau jenazahnya kainnya kurang, ini bisa terjadi enggak? Bisa terjadi. Dan ini menimpa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadisnya Khabbab ibnul Arad, yaitu sahabat siapa?
Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tahu Mus'ab para jemaah? Pemuda tampan. Tampan dan wangi sekali pemuda ini. Maka adik-adik kalau punya duit beli parfum ya, yang wangi. Bapak-bapak jawab itu. Mus'ab bin Umair ini kalau dia datang, tanda dia Mus'ab adalah sahabat itu hafal dengan bau parfumnya. Dari jauh sudah tercium. Oh, ini Mus'ab yang datang. Ketika meninggal dunia, kain kafannya itu kurang pada jemaah. Kain kafannya kurang. Ditutupkan ke arah kaki, kepalanya terlihat. Ditutupkan ke arah kepala, kakinya terlihat. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk menutupkan kepalanya, kakinya ditutupi dengan daun yang lebar. Ini menunjukkan bahwa jika tidak ada kain yang mencukupi, boleh digunakan selain kain yang penting bisa menutupi jenazah. Walaupun laki-laki itu kaki bukan aurat ya, tapi diusahakan ditutupi berdasarkan di sini. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun apa yang disunahkan tentang kafan, kok sudah jam 9:04 ini, tersebut ini cepat banget nih. Wa yustahabbu minal kafani umurun, disunahkan ketika seorang mengkafani itu ada beberapa perkara. Yang pertama, al-bayadu, at-takfinu bil bayad, mengkafani dengan kain yang berwarna putih. Ini sunnah, bukan wajib. Ini sunnah. Jadi kain putih itu disunahkan. Artinya jika tidak didapatkan kain putih, maka sudah mencukupi. Dan ini terjadi di daerah-daerah bencana, daerah perang. Kadang-kadang mencari kain putih itu susah untuk didapatkan, maka dikafani dengan kain seadanya, selimut, sarung, apa saja ya yang bisa kita gunakan. Mungkin kalau di ibu-ibu jarit, yang penting jangan corak makhluk hidup. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah oleh kalian dari pakaian-pakaian kalian itu pakaian putih. Ini laki-laki ya para jemaah. Laki-laki disunahkan pakai pakaian putih. Kalau perempuan, kata para ulama, sunnahnya pakaian berwarna yang cenderung ke arah gelap. Ini sunnah wanita, tidak harus hitam. Boleh hitam, boleh coklat, boleh biru, boleh hijau, tapi ke arah gelap. Tapi laki-laki sunnahnya apa? Putih. Bagaimana kalau ada seorang wanita memakai pakaian putih? Para ulama membahas, jika pakaiannya putih tebal dan tidak transparan terlihat kulitnya, maka boleh, asal tebal dan sesuai dengan syarat-syarat syariat Islam, yaitu lebar, tidak sempit, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, boleh. Tapi pakaian putih pada asalnya disunahkan untuk laki-laki. Tapi untuk mayit kafan itu mau laki-laki mau perempuan, semuanya disunahkan putih. Bisa difahami ini, jangan salah paham. Sebab dulu ada yang salah paham, ya tak? Akhirnya ada beberapa ibu itu sukanya pakai pakaian putih-putih. Tidak. Kalau wanita disunahkan pakaian yang berwarna supaya lebih menutupi, karena pakaian putih ini cenderung apa? Tidak menutupi, kurang menutupi. Adapun laki-laki tidak mengapa, karena laki-laki itu dari pusar ke atas ini bukan aurat ya. Bapak-bapak misalnya pakai pakaian baju takwa agak kelihatan, ini bukan aurat. Auratnya kan pusar sampai lutut, sudah ketutupan sarung atau celana. Adapun atas ini kadang-kadang agak terlihat sedikit transparan, tidak mengapa, karena laki-laki itu bukan aurat dadanya, punggungnya juga bukan aurat. Kalau perempuan aurat. Kalau terlihat dia pakaian dalamnya, ini terlihat auratnya berarti dia. Mohon maaf ya, terlihat pakaian apa? Dalamnya aurat. Makanya disunahkan untuk menggunakan warna selain putih dalam keseharian. Tapi untuk jenazah tidak. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaha khairu thiyabikum, karena sungguhnya pakaian putih adalah sebaik-baik pakaian kalian wahai laki-laki. Wa kaffinu fiha, dan kafankanlah orang yang meninggal dengan kain putih, baik laki-laki maupun
perempuan. Jadi untuk yang meninggal beda dengan orang yang hidup. Kalau meninggal mau laki-laki perempuan sunnahnya putih. Sunnah putih itu apa harusnya? Diusahakan harus ada putih. Diusahakan dulu. Bagaimana supaya ada putih? Kalau tidak ada baru kita pakai selain warna putih. Dan hadisnya sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih. Kemudian kedua yang disunahkan, kaunuhu thalathata athwabin. Disunahkan kain kafan itu 3 lembar kain. Disunahkan kain kafan itu 3 lembar kain. Dan ini para ulama mengatakan baik laki-laki maupun perempuan. Sunnah 3 lembar kain. Kita belum membahas yang 5 ya untuk perempuan. Belum kita bahas. Karena saya membahasnya berurutan. Sunnah untuk laki-laki maupun perempuan itu 3 lembar kain. Yang wajib berapa? 1 lembar. Ini yang wajib. Yang sunnah berapa? 3 lembar. Jadi kalau kita tidak mendapatkan 3, cukup 1, segera dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Jadi tidak menunggu sampai mendapatkan 3 lembar kain. Mana dalilnya? Li hadithi Aisyah. Berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi 3 athwab. Beliau dikafani dengan 3 lembar kain. Laisa fiha qamis wala imamah. Tidak ada pada 3 lembar itu qamis, gamis ya. Qamis itu kalau sekarang kemeja, kalau gamis itu pakaian laki-laki, itu gamis. Ya seperti yang saya pakai ini, kalau sekarang disebut jubah, ini kalau di Arab disebut apa? Qamis atau thub ya. Sekarang kalau orang Indonesia mengatakan jubah, jubah itu bukan ini, Pak. Jubah itu pakaian luar yang biasa dipakai oleh syekh-syekh itu, terutama di musim dingin, pakaian luarnya yang tidak ada beniknya di sini ya, dipakai di luarnya itu. Kalau ini namanya thub atau komis, gamis ini. Rasulullah tidak dipakaikan gamis dan tidak memakai imamah. Imamah itu apa? Surban. Padahal Rasulullah itu kebiasaannya apabila keluar rumah beliau memakai surban, baik untuk satu urusan maupun untuk sholat. Beliau itu tidak pernah menanggalkan apa? Kepalanya terbuka. Indonesia ini para jemaah, ini termasuk sunnah yang sekarang ditinggalkan. Banyak kaum muslimin laki-laki kalau sholat itu kepalanya dibiarkan apa? Terbuka. Syekh masyhur Hasan Salman, beliau mengatakan dalam kitab yang ditulisnya, Akhtaul Musallin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Orang sholat itu salah apabila sholat tidak memakai penutup kepala. Penutup kepala boleh seperti ini, namanya kolan suah kalau boleh bentuknya bundar, atau seperti ini hitam, ini namanya toqiyah, songkok nasional, atau surban. Surban seperti orang Yaman, orang Saudi, orang Sudan, atau dari negeri-negeri muslim yang lainnya itu boleh pakai surban. Tapi ketika Nabi meninggal, Nabi tidak dipakaikan surbannya dan tidak dipakaikan gamisnya. Beliau hanya dibungkus, dikafani dengan 3 lembar kain, yang salah satu kainnya adalah kain burut yang mukhattatoh, kain yang bergaris-garis, kain burdah yang bergaris-garis. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Berwarna putih sunnahnya. Yang kedua, hendaknya 3 lembar kain. Yang ketiga, dan nanti prakteknya itu gampang, 3 lembar itu nanti saya jelaskan insya Allah, praktek di situ ya. Nah, sebaiknya yang dipraktekkan yang kecil aja supaya enak nanti ya, jangan yang gede. Nah, yang kecil aja. Kalau kecil itu prakteknya lebih mudah lagi. Kecil itu lebih mudah lagi. Mau 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar mudah. Dan kecil itu tidak perlu diikat, karena pengikat itu hanya, ikatan itu membantu supaya tidak terbuka ketika diangkat atau dibawa ke pekuburan. Jelas ini para jemaah? Jadi pada asalnya jika kainnya itu sudah menutupi, tidak perlu diikat. Ikatan itu hanya untuk membantu supaya tidak terbuka auratnya ketika dibawa, dipindahkan dari rumah duka sampai ke pekuburannya, supaya tidak terbuka. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat, apakah ketika sudah masuk di liang lahat, di liang kuburnya, ikatannya dibuka atau tidak. Itu ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu dibuka, sebagian ulama mengatakan sebaiknya dibuka.
Kalau orang Jawa wajib dibuka. Kenapa? Kalau tidak dibuka jadi pocong. Nanti medeni kita katanya gitu. Itu tidak ada para jamaah. Wong dalilnya itu Quran. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang orang yang meninggal itu ada barzakh. Pemisah, penghalang sampai nanti mereka dibangkitkan, mereka tidak bisa kembali ke alam dunia. Ini harus diyakini. Terutama adik-adik. Jangan ikut keyakinannya masyarakat yang belum tahu agama atau belum mengerti ilmu Islam, ilmu agama Islam. Jadi manusia kalau sudah mati tidak bisa kembali ke dunia. Sebagaimana bayi kalau sudah lahir, walaupun baru setengah menit, 30 detik, dikembalikan ke perut ibunya, ima ibunya yang meninggal atau bayi yang meninggal, atau dua-duanya meninggal. Iya. Demikian juga kalau kita sudah keluar dari alam dunia ini, tidak bisa lagi kembali ke alam apa? Dunia. Sudah berpindah ke alam akhirat. Jadi tidak benar keyakinan adanya pocong karena apa? Tidak diotaki, dibuka apa? Talinya. Akhirnya dia menjadi pocong. Tidak ada. Itu jin. Jelas ini para jamaah? Tidak ada. Adapun dibuka atau tidak, kembalinya nanti kepada uruf. Nanti saya jelaskan ya. Ada hal-hal yang sesuai sunnah yang harus dipraktekkan seperti itu, tidak boleh dirubah-rubah. Ada hal-hal yang kita sesuaikan dengan uruf. Uruf itu kebiasaan setempat. Seperti di sini para jamaah, itu kalau ngubur di Pare ini, kalau tidak seperti ini nggak marem itu. Saya pernah di Lamongan atau di mana, itu hanya segini kok. Di Sulawesi juga nggak terlalu dalam. Tapi kalau Pare, kalau tidak begini tidak, sampai ada yang pakai ondo itu ke bawah. Saking nggak banyak, harus dalam. Kalau di luar daerah Pare itu hanya segini. Di Arab itu ya cetek segini, nggak terlalu dalam. Jadi kalau orangnya itu masuk itu kepalanya masih bisa menyembul itu, menyembul segini. Kalau di Pare enggak, kepalanya sampai gini. Apalagi orangnya pendek itu nggak kelihatan. Sudah masuk kuburan para jamaah. Ini kembali kepada apa? Uruf. Uruf itu kebiasaan setempat. Sama dengan nanti dia dibuatkan lahat atau syak. Lahat itu liang lahat. Syak itu cempuri. Nah ini harus tahu. Cempuri itu setelah digali begini sudah persegi kotak itu ya, bawahnya digali lagi kecil untuk menempatkan jenazah. Nanti atasnya itu untuk meletakkan apa? Papan-papan supaya jenazahnya tidak tertimbun langsung oleh tanah. Itu namanya syak kalau ke bawah. Tapi kalau dia dikepras lagi ke arah kiblat, itu namanya lahat. Itulah yang digunakan untuk mengubur Rasulullah SAW. Dua-duanya sunnah. Dua-duanya sunnah. Mau cempuri, mau yang menjorok ke barat, lahat, itu dua-duanya sunnah. Tergantung daerahnya pakai apa. Kalau daerah sini biasa cempuri ya kita ikuti masyarakat, tidak apa-apa. Dua-duanya sunnah dari Nabi SAW. Nabi memang lahat, tapi sahabat ada yang cempuri. Yang penting adalah dikubur, itu saja. Nggak usah diperdebatkan apakah syak atau lahat, cempuri atau menjorok ke barat, tidak. Ini yang kedua. Yang ketiga para jamaah, an yakuna ahaduha thawba hibaratin idza tayassar. Hendaknya salah satu dari kain kafan itu berupa kain khibarah. Kain khibarah dijelaskan di sini adalah minal burudi mukhattata, kain yang dia bergaris-garis seperti tadi kain selimut itu. Jadi sunnah salah satunya itu kain tebal yang bergaris-garis, itu sunnah. Karena Nabi dikafani dengan 3 itu, 2 putih tidak ada garis-garisnya, 1 bergaris-garis. Itu seperti itu sunnah. Karena kain yang bergaris-garis tebal itu betul-betul menutupi aurat, tidak kelihatan auratnya, betul-betul menutup aurat itu kain itu, karena tebal sekali. Selimut yang bergaris-garis itu, yang putih ada garis-garisnya itu tebal sekali itu kainnya. Itu sampai sekarang di Saudi Arabia dipakai, disediakan kain seperti itu. Tapi itu hukumnya sunnah. Seandainya 3 lembar itu putih semua, itu tidak mengapa, walaupun tidak ada kain garis-garisnya. Yang keempat, Arabi tahsinul kafani, memperbagus ketika mengkafani, tidak boleh acak-acakan. Jadi diusahakan itu ketika mengkafani itu menutupnya sebagus mungkin. Jangan kemudian ada yang sini kurang rapat, ini terbuka dan seterusnya, tidak boleh. Sebagus mungkin ketika mengkafani. Oleh karena itu perlu latihan, dan setelah latihan dipraktekkan.
Kalau ada orang meninggal, dipraktekkan demikian, dikafani, dan tidak perlu takut para jamaah. Mengkafani jenazah tidak perlu apa? Takut, karena kita nanti juga akan menjadi jenazah. Justru orang yang sering menghadiri, apalagi dia sering memandikannya, itu biasanya keimanannya lebih kuat dibandingkan orang-orang yang jarang memandikan. Orang yang sering mengkafani, kemudian setelah itu dia mensolatinya, mengantarkan sampai kuburnya, melihat jenazah diturunkan ke kubur dari arah kakinya, kepalanya lebih dahulu yang turun, itu melihat demikian, itu tumbuh keimanannya kepada Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku melarang kalian dari berziarah kubur, ala fazuruha, adapun sekarang berziarahlah kalian ke kuburan, fa innaha tudzakirul akhirah, dalam satu riwayat fa innaha tudzakirul maut, karena menziarahi kubur itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat dan kematian. Ini apa? Hujan para jemaah, hujan. Alhamdulillah. Doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Yang kelima, selesai ini langsung kita praktek. Untuk perinciannya biar ustadz yang lain aja menjelaskan, tapi kalau saya ada waktu insya Allah saya akan jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan panjenengan jangan bosan walaupun diulang-ulang para jemaah. Alhamdulillah, saya di Indonesia mengikuti diklat, namanya diklat itu bahasa Arabnya daurah penyelenggaraan jenazah, baik di Indonesia maupun di Saudi. Di Saudi saya ikut di Makkah, saya ikut di Provinsi Al-Aqsa. Alhamdulillah, dengan banyak ikut pelajaran seperti ini setidaknya ilmu kita semakin luas, tidak cetek. Jadi nanti ilmu kita semakin luas. Kalau ada ustadz yang mempraktekkan demikian, oh ini ada ilmunya juga. Ustadz ini kok berbeda, oh ini ada ilmunya juga. Ustadz ini kok berbeda, oh ada ilmunya juga. Semuanya ada ilmunya, dan semuanya boleh, seandainya memang berdasarkan apa yang datang dari agama kita. Yang terakhir adalah at-takfinu fi thiyabi al-malbusah, mengkafani dengan menggunakan pakaian-pakaian yang dipakai. Jadi mengkafani dengan menggunakan pakaian yang dipakai oleh mayit, yang biasa dipakai oleh mayit, itu termasuk disunahkan. Mengkafani dengan pakaian-pakaian. Yang dimaksud di sini adalah bukan pakaian begini ya, bukan pakaian berjahit begini. Kain-kain seperti sarung atau selimut yang biasa dia pakai, itu disunahkan. Kain seperti apa? Sarung. Karena Nabi ketika Ummu Kulthum radhiyallahu anha, putrinya Nabi meninggal dunia, diberi sarungnya Nabi untuk dipakaikan salah satu apa? Kain kafannya. Diberi sarungnya siapa? Nabi. Dan diberi kerudungnya Ummu Kulthum untuk dipakaikan. Kerudungnya beliau sendiri. Jadi tidak usah motong lagi. Untuk apa? Kerudungnya itu tidak usah apa? Motong lagi. Ini nanti tentang kesunahan menyelenggarakan mengkafani wanita. Nanti ada beda sedikit dengan laki-laki. Walaupun seandainya sama boleh. Seandainya sama boleh. Taib. Sudah selesai kita. Sekarang kita praktek kurang lebih 5-10 menit paling lama insya Allah prakteknya. Okay? Mohon saya dibantu. Sebelum praktek saya mau jelaskan dulu. Kalau kita bisa mendapatkan kain dengan mudah, maka ukuran seorang yang meninggal itu, lebarnya badan itu untuk kain kafan usahakan 3 kali lipatnya. Tapi sering kita mendapatkan kurang dari 3 kali lipat. Makanya sering kali kalau meletakkan itu tidak begini urut di atasnya, enggak. Sini dulu, kemudian sini begitu, supaya bisa apa? Menutupi. Tidak ada masalah. Atau bawah dulu, kemudian baru kanan, kemudian baru kiri, boleh. Cara-caranya banyak. Tapi kalau kita bisa mendapatkan kain kafan yang sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu apa? Lebar kain kafan itu, ini kita bisa bicara lebarnya 3 kali lipat lebar mayit. Tidak usah di sentimeteri, yang penting kita 3 kali lipatnya itu lebarnya. Rata-rata manusia dewasa itu 50 sampai 60. Maka sebaiknya engkoknya itu 1,8 atau 1,5. Kalau 50, 1,5 meter sampai 1,8. Kalau 2 meter ya alhamdulillah, lebih nggak apa-apa para jamaah. Yang penting jangan kurang. Sebab kalau kurang nanti biasanya bedat, terbuka.
Kalau tidak pinter mengkafani terbuka. Kemudian panjangnya itu tambahkan sepertiga dari tingginya. Kalau tingginya seseorang 180, ya ta? Berarti panjangnya berapa? Tambahkan 180 tambah sepertiganya. Sepertiganya pinten? Berapa? 60. Berarti 2 meter 40, 2,4 meter. Itu panjangnya. Supaya nanti bisa diletakkan, ya, disisakan untuk kaki dan apa? Kepala. Jelas? Dan untuk kepala agak dipanjangkan. Misalnya kalau kaki 20 cm cukup, kepala 40. Kenapa? Karena kepala itu lebih besar, biasanya akan berkurang nanti, ya, daripada kaki. Paham nggak? Lebarnya kepala kadang-kadang lebih besar daripada kaki. Kalau disamakan boleh 30 cm lebihnya, 30 cm lebih boleh, karena 60 lebihnya tadi. Jelas ini para jemaah? Kalau tingginya 1,5, 150 cm, maka kain kafannya tambahkan 50 cm sepertiganya. Berarti berapa? 2 meter. Sudah cukup. Kalau lebih bagaimana? Tidak mengapa, itu minimalnya. Kalau pas gunting itu loh, minimalnya seperti itu. Kalau dikira-kira bagaimana? Boleh. Karena ini kembali kepada uruf. Uruf itu apa? Kebiasaan. Berapa? 2 kilan. Kata para ulama, dikira-kira itu apa? 2 kilan. Jadi dikira-kira 2 kilan panjangnya. Tambahkan dari kepala 2 kilan, dari kaki apa? 2 kilan. Supaya nanti ketika diikat betul-betul rapat dan tidak mudah lepas, karena masih ada sisa yang bisa dipegangi ketika diturunkan itu, ya. Bahkan sebagian ulama mensunahkan untuk yang di kepala dan di kaki tambah lebih panjang, supaya nanti bisa ditekuk, ditutupkan lagi di bagian kepalanya dan di bagian kakinya. Ada yang begitu, tapi itu kembali kepada kebiasaan setempat. Bisa dipahami? Nah, jika kainnya seperti yang saya sebutkan tadi, maka 3 lembar sudah cukup, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jika mau 5 lembar untuk perempuan, boleh langsung 5 lembar para jemaah. 1, 2, 3, 4, 5 lembar langsung, boleh. Mau ditumpuk-tumpuk begini boleh, mau numpuknya kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, boleh, tidak mengapa. Atau kiri kanan, semuanya boleh, tidak mengapa. Sebenarnya urusan itu kembali kepada kebiasaan setempat, tidak ada hadisnya itu. Jadi untuk seperti itu tidak ada hadisnya, tergantung masing-masing. Nanti di Surabaya, saya pernah praktek di Surabaya, dengan sini loh beda. Saya pernah di sini dengan Gurah, saya tinggal lama di Gurah sejak 2006 saya sampai 2008 saya di Gurah. Itu cara mengkafani juga beda, apalagi mengkafani ibu-ibu wanita itu paling beda, itu paling banyak perbedaannya, ya para jamaah. Sebagian ada yang begini, 3 lembar itu untuk kain kafannya, sama dengan laki-laki 3 lembar. 2 lembar itu digunting-gunting untuk tengah, untuk bawah, untuk apa namanya baju kurung, untuk kerudung, sampai demikian ini. Dan itu boleh, berdasarkan hadis juga boleh. Cuman para jemaah, jika waktunya mendesak dan banyak yang tidak bisa, tidak usah yang susah-susah, langsung saja 5 lembar itu mau ditumpuk 5 begini atau kanan kiri silahkan, bebas. Atau ditumpuk 3 dulu baru 2-nya di atas, bebas. Nah sekarang kita praktek ya, insya Allah. Nanti jika ada pertanyaan, ada mic lagi, bisa langsung ditanyakan ya. Insya Allah kita praktek sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan di sini untuk ceramahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.